Apakah terdakwa Anang Latif ada temuan di Dharma Wangsa tersebut? Ada. Ada. Apa yang disampaikan Pak Anang waktu itu? Betul, agar dijajaki Yusrisky nanti partisipasinya apakah bisa berpartisipasi di BTS. Oke, ada pertemuan di Dharma Wangsa, di situ ada Pak Anang, di situ ada saksi Yusrisky, Ya. di situ saudara. Sebelum ketemu dengan Yusrisky, apakah Pak Anang Latif pernah menyampaikan kepada saudara bahwa ini ada petunjuk dari Pak Menteri untuk pekerjaan baterai agar diserahkan kepada Yusrisky? Menurut cerita Pak Anang, demikian Pak. Apa yang disampaikan waktu itu? Jangan potong, jangan singkat-singkat. Apa waktu itu yang disampaikan? Kalimat apa yang disampaikan oleh Pak Anang bahwa ini ada petunjuk dari Pak Menteri? Saya coba ingat-ingat. Pak Anang bercerita bahwa saya agak lupa apakah Pak Yusrisky sudah bertemu Pak Menteri apa belum. Lalu disambung dengan coba Pak Yusrisky bisa dijajaki untuk partisipasinya di BTS begitu. Enggak, pertanyaan saya apa kalimat sehubungan dengan petunjuk Pak Menteri? Terkait Pak Yusrisky untuk berpartisipasi di BTS begitu. Iya, itu apa? Enggak, saya minta kalimat yang disampaikan Pak Anang bahwa ini atas petunjuk dari Pak Menteri, karena di BAP saudara ini ada bahwa Pak Anang pernah menyampaikan ini atas petunjuk Pak Menteri supaya dijajaki. Coba saya ingin dengar kalimat yang disampaikan Pak Anang berhubungan dengan nama Pak Menteri. Saya sudah agak lupa ya, tapi kira-kira penuturannya demikian bahwa Pak Yusrisky dengan Pak Menteri pernah bertemu atau bertelepon atau bagaimana. Oke. Lalu ini Yusrisky nanti dipertemukan dengan saya agar dikenalkan dengan BTS. Oke, ada bahasa itu, ada petunjuk Pak Menteri yang saudara tangkap di situ ya? Saya menangkapnya sih. Oke, gitu, ya. Baik. Nah, setelah mendapatkan petunjuk dari Pak Menteri yang disampaikan oleh Pak Anang Latif, saudara kemudian menjajaki para penyedia pemenang BTS. Hanya yang fiber home. Hanya yang fiber home. Bagaimana cara saudara menjajaki dari penyedia pemenang paket 1 dan 2 yaitu fiber home? Pada saat itu Yusrisky minta dikenalkan dengan fiber home, dan pada saat yang sama Pak Jemi juga minta diperkenalkan dengan Yusrisky. Jadi kebetulan. Sebentar, Jemi ini bukan fiber home Pak saudara saksi. Dia PT Sunshine. Saya pikir waktu itu dia adalah fiber home. Oh, dia adalah dari fiber home. Ya. Oke. Jadi pada saat hampir bersamaan Yusrisky menjumpai saudara pingin ketemu dengan fiber home. Ya. Setelah bertemu dengan Pak Anang Latif, Ya. kemudian juga ternyata Jemi menghubungi saudara meminta agar diperkenalkan dengan Yusrisky. Iya. Oke, di mana pertemuannya saudara saksi? Saya lupa di mananya. Saudara lupa. Ya. Nah, apakah kemudian Jemi dan Yusrisky ketemu? Bertemu. Setelah bertemu, apakah saudara menyampaikan kepada Jemi maksud dari Pak Yusrisky, begitu juga sebaliknya maksud dari Pak Jemi? Tidak, karena kedua-duanya ingin bertemu satu sama lain, jadi saya juga tidak ikut di pembicaraan. Tidak ikut pembicaraan. Ya. Oke. Nah, Namun yang saya dengar adalah pembicaraan tentang bisnis PLN ya, dengan BUMN Cina gitu ya. Itu saja yang saya dengar. Nah, saudara menyampaikan tidak ke Pak Jemi tentang penjajakan dengan Yusrisky itu permintaan Pak Anang? Pak Anang kan minta saudara menjajaki. Tidak. Hah? Tidak. Maksudnya tidak bagaimana? Saya tidak berbicara dengan Pak Jemi tentang perkataan Pak Anang karena mereka sudah ingin saling bertemu, Pak. Saling bertemu. Ya. Oke. Nah, pada akhirnya apakah power system di paket 1 dan 2 dikerjakan oleh Yusrisky? Saya kurang tahu. Coba saudara ingat, jangan saudara kurang tahu. Coba saudara saksi diingat lagi. Apakah dikerjakan oleh Yusrisky melalui perusahaan apa? Setelah penyidikan di
waktu saya di BAP saya ditanya tentang Semakom itu. Nah, tapi setahu saya itu bukan perusahaan Yusrisky tapi perusahaannya Pak Jemi. Perusahaannya Pak Jemi, makanya itulah ada hubungan pertemuan antara Jemi Suciawan dan Yusrisky ya. Iya, saya tidak Ya. tahu. Ya. Oke. Saudara saksi, untuk paket 3, apakah saudara menjajaki ke konsorsium paket 3 pertemuan dengan Yusrisky? Tidak. Tidak. Kemarin di persidangan atas nama 3 tersangka ini, kami memeriksa saksi Alfi Asman. Iya. Saksi Alfi Asman menyampaikan bahwa saudara yang mempertemukan dia dengan Yusrisky dalam rangka untuk penjajakan pekerjaan baterai ini. Seyogyanya dia menyatakan bahwa mereka akan mengerjakan, tetapi karena ada arahan sehingga pekerjaan itu diserahkan kepada Yusrisky. Saya ingin Anda terbuka soal masalah penjajakan ke paket 3 ini, karena sebelumnya cerita Pak Anang bahwa untuk dijajaki ke semua penyedia. Tidak, saya tidak pernah mempertemukan Pak Alfi Asman dengan Yusrisky. Hanya saja saya pernah bertanya dengan Yusrisky, apakah Pak Yusrisky mau saya bantu perkenalkan dengan paket yang lainnya. Beliau bilang tidak perlu. Oke. Nah, dalam persidangan kemarin saksi Makmur Jauri di paket 4 dan 5 juga menyampaikan fakta bahwa saudara yang mempertemukan antara Makmur dan Yusrisky. Nah, untuk paket 4 dan 5 ini sesuai dengan pertemuan Anda dengan Anang Latif, apakah juga saudara menjajaki ke Makmur Jauri? Saya tidak menjejaki, namun betul saya memperkenalkan Pak Makmur dengan Yusrisky pada saat itu sekitar sudah pertengahan tahun 2021. Pada saat itu Pak Makmur sedang berkumpul berkumpul di kantornya Pak Galumbang, sedang keperluan lain. Kebetulan pada saat itu kan COVID, saya ada teleponan dengan Pak Yusrisky. Yusrisky bilang mau mampir. Nah, pada saat beliau mampir ada Pak Makmur, lalu saya tanya, ini sudah kenal apa belum? Oh, belum. Lalu mereka berkenalan, begitu Pak. Pada saat perkenalan tersebut, apakah dibicarakan tentang pekerjaan power system? Saya tidak ikut pembicaraannya. Setelah mereka berkenalan, saya lanjut main. Jadi saudara menolak keterangan dari Alfi Asman dan dari Makmur Jauri yang menyatakan bahwa saudara yang mempertemukan antara mereka dengan Yusrisky ya? Yang Pak Makmur saya tidak menolak. Kalau saya Makmur tidak tolak, oke. Ya. Khusus Alfi Asman, saudara Alfi Asman saya tidak pernah mempertemukan. ya, saudara menolak. Nah, saya tidak pernah mempertemukan Alfi Asman dengan Yusrisky. Oke. Nah, kemarin dalam persidangan kemarin, saudara itu menyampaikan ada uang sebesar 60 miliar yang saudara lewat Windy. Saudara dapatkan lewat Windy itu diambil dari Yusrisky. Iya. Nah, uang 60M itu dari Yusrisky itu kepentingannya apa? Saya tidak tahu, namun Pak Yusrisky menyampaikan kepada saya ini bantuan untuk kontribusi pada saat ada masalah untuk bantuan pendampingan hukum seperti itu. Uang 60M itu ada penyampaian dari Yusrisky itu sebagai bantuan pendampingan hukum. Bantuan pendampingan hukum atau untuk bantuan penyelesaian kasus? Kira-kira bedanya itu sama saja. Pada saat itu kan kita meminta bantuan ke berbagai pihak. Pak Windu yang dengan pengacaranya Setio dan kawan-kawan, lalu pada saat itu juga ada Edward juga ya. Nah, saya fokus dulu ke uang 60M dari saksi Yusrisky. 60M ini saudara terima apakah karena dia mengerjakan paket ini atau bukan mengerjakan paket ini? Karena tidak mungkin seseorang mau menyerahkan bantuan sebesar 60M
tanpa kepentingan atau tanpa dia tidak mengerjakan sesuatu di proyek BTS ini? Saya asumsikan demikian karena pada saat itu kan pada saat penjajakan awal memang dari Pak Anang meminta saya memperkenalkan Yusrisky dengan para konsorsium, jadi saya anggap demikian. Oke, demikian ya. Asumsi saya. Ya. Jangan asumsi. Ya, saya anggap demikian. Oke. Nah, 60M ini diambil oleh siapa dan di mana? Oleh Windy. Windy. Ya. Windy. Saya pindah ke saksi Windy. Ya, Saksi Pak Windy. Iya, Pak Jaksa. Siapa yang pertama kali meminta saudara untuk mengambil uang ke Yusrisky? Di mana saudara ambil dan siapa saudara bertemu? Saya diminta oleh Saudara Irwan. Beliau memberikan kepada saya secari kertas, ada namanya Jeffrey dengan alamat di Jalan Praja Dalam. Jadi saya mengunjungi untuk uangnya saya ambil di alamat itu, Pak Jaksa. Oke, ada nama Jeffrey yang ditulis di secari kertas oleh Pak Irwan, kemudian ada nama alamat di Praja Dalam. Oke, Betul, Pak. Saudara ketemu dengan siapa? Jeffrey? Saya tidak tahu apakah itu Jeffrey atau tidak, tapi saya pada saat sampai di lokasi itu, saya bilang mau ketemu Pak Jeffrey. Lalu saya diminta untuk naik ke lantai 2. Di lantai 2 udah ada orang yang sudah menunggu. Begitu, Pak Jaksa. Berapa kali total 60 miliar itu saudara ambil? Saya tidak ingat tepatnya, tapi beberapa kali. Beberapa kali. Ya. Nah, saya kembali ke saksi Irwan. Saksi Irwan, Ya. yang menyerahkan nama Jeffrey dan alamat itu siapa? Pak Yusrisky. Pak Yusrisky sendiri. Ya. Oke, beliau sendiri ya. Ya. Saya mau tiktokan ke Pak Yusrisky. Saksi Yusrisky, sejak kemarin saudara itu menyangkal atas fakta-fakta ini. Saya mau tanya, pertama, apakah betul yang disampaikan Pak Irwan bahwa nama Jeffrey dan alamat Praja Dalam itu saudara yang menyerahkannya? Saya memang memberikan kontak untuk memberikan uang tersebut kepada Pak Irwan, ya. Tapi rasanya beberapa nama, dan saya juga sudah lupa nama-nama itu karena tidak cuma satu kali pemberian. Demikian Pak Jaksa. Jadi memang benar ada pemberian 60M ya? Benar. Benar. Dan Sorry, angkanya saya nggak tahu Pak, tapi beberapa kali ya. beberapa kali iya dan saudara yang menyerahkan itu ya? Ya. Oke, uang itu dari proyek saudara BTS Power System. Dari mana Pak? Dari Power System dalam pekerjaan proyek BTS ini. Saya tidak tahu dari mana, tapi saya minta dibantu oleh BKU Pak. Saudara minta BKU menyerahkan. Ya, membantu saya untuk Ada yang miss di sini. Apakah BKU yang menyerahkan ke Praja Dalam? bukan. Saya Ke Jeffrey? enggak Pak. BKU menyerahkan ke saya. Oh, BKU mengantarkan ke saudara. Paling tidak saudara mengakui 60M ini untuk bantuan penyelesaian perkara ya? Saya tidak tahu Pak kepentingannya apa, Pak Jaksa. Tapi saya harus koreksi bahwa saya bukan menawarkan, tapi memang Pak Irwan yang mengontak saya untuk dibantu karena ada suatu kondisi yang harus diselesaikan oleh. Oke, saudara Pak Irwan. menyetujui untuk itu. Nah, ada fakta tadi dari Pak Irwan yang menyatakan bahwa beliau yang menjajaki pertemuan antara saudara Yusri saudara dengan Jamie. Apakah benar pernyataan Pak Irwan ini? Betul Pak. Betul ya? Terjadi pertemuan dengan saudara Jamie. Betul. Oke. Nah, ada fakta kemarin dari Alfi Asman yang menyampaikan bahwa Pak Irwan mempertemukan saudara dengan Alfi Asman. Apakah benar yang disampaikan oleh Alfi Asman kemarin? Tidak Pak. Tidak benar. Kalau pernyataan dari Pak Irwan tentang pertemuan saudara dengan Makmur Johri betul? Saya lupa pertemuan itu Pak, karena memang itu tidak punya dampak kepada bisnis apapun di saya pertemuan tersebut, jadi nggak saya anggap penting Pak. Baik. Saya kembali ke saksi Irwan. Saksi Irwan, untuk 60M
yang diberikan oleh Pak Yusriski, apakah Pak Menteri atau Pak Anang tahu tentang saudara itu mengambil uang dari Yusriski? Karena ini kan ada hubungan dengan BTS. Saudara bukan siapa-siapa di dalam proyek ini, bukan sebagai direksi bakti, bukan sebagai direktur di Kominfo atau salah satu pejabat di Kominfo. Nah, apakah ada pengetahuan dari terdakwa Anang Latif dan Menteri tentang uang yang diambil oleh saudara ini? Saya rasa Jangan saudara rasa. tahu Pak. Tahu. Apakah saudara yang memberitahukan kepada Pak Anang Latif dan Pak Menteri? Pak Menteri saya tidak pernah berbicara soal Pak itu. Menteri tidak Ya. pernah berbicara, tapi kalau ke Pak Anang Latif saudara pernah sampaikan, atau ini atas petunjuk dari Pak Anang Latif? Bukan petunjuk. Jadi pada saat ada masalah itu, jadi seperti saya ceritakan sebelumnya bahwa Pak Menteri dan Pak Anang berbicara untuk segera diselesaikan. Sebentar. Ada pembicaraan antara Pak Menteri dan Pak Anang untuk segera diselesaikan masalah BTS ini. Iya. Sebentar, saya tertarik. Ada Pak Menteri dan Pak Anang. Di mana itu saudara dan Pak Anang Saya kurang dan Pak tahu, Pak. Menteri Itu berbicara tentang penyelesaian ini? Menurut cerita Pak Anang demikian. Lalu mereka bertemu. Tunggu. Di saudara ada cuma antara Pak Menteri dan Pak Anang. Tidak ada di situ saya. Oh, tidak ada. Oke. Yang disampaikan oleh Pak Anang Latif kepada saudara menyangkut pembicaraan Anang dengan Pak Menteri apa? Agar segera diselesaikan secara baik-baik begitu, secara hukum. Ya. Agar permasalahan hukum diselesaikan secara baik-baik. Ya. Nah, apa itu penyelesaian secara baik-baik yang saudara terjemahkan? Nah, pada saat itu Pak Anang menemui Pak Galumbang lalu mencoba menghubungi pengacara atau siapa yang bisa membantu untuk pendampingan tersebut. Oke, ketemu ke Pak Galumbang. Saya ke Pak Galumbang. Jadi pada intinya ada penyampaian Pak Anang bahwa pembicaraan Pak Anang dan Pak Menteri agar permasalahan BTS ini diselesaikan. Ketemulah dengan Pak Galumbang. Saksi Galumbang, apa yang disampaikan oleh Pak Anang dan Pak Irwan waktu itu? Baik, jaksa. Jadi bukan seperti itu. Jadi Pak Anang curhat aja bahwa ada yang belum terjadi penyelidikan. Ada berita di Tempo. Oke, berita di Tempo. Terus berita di Tempo itu seperti kesaksian saya sebelumnya, ya ada orang yang coba mau menawarkan jasa. Lanjut. Ya, setelah dia menawarkan jasa, angkanya sekian dan sekian gitu kan. Siapa waktu itu yang mau menawarkan jasa, Pak? Namanya Edward Hutayan. Namanya Edward Hutayan. Waktu itu apakah pertemuan dengan Edward ini saudara hanya dengan Edward atau di situ ada Pak Anang Latif dan Pak Irwan? Tidak ada Pak Irwan. Jadi saya sendiri aja ketemu karena waktu itu Pak Anang ada di Amerika. Pak Anang ada di Amerika dengan Pak Irwan waktu itu dengan Pak Menteri? Saya tidak tahu dengan Saudara siapa. tidak tahu. Tapi sebelumnya sudah diceritain ada kasus seperti masih belum ada penyelidikan, masih belum ada lidik, tapi berita di mana tuh di Tempo. Gitu. Nah, setelah saudara menjejaki Edward Hutayan, apa kesepakatan antara saudara dengan Edward Hutayan waktu itu untuk menolong Pak Anang dan Pak Irwan? Ya, dia minta uang. Ya, seperti yang kesaksian kemarin saya sudah sampaikan, minta uang di depan 2. Saya tanya Pak Irwan, ada uang 2 nggak? Nggak ada. Ada uang apa? Ada uang 2 juta nggak? 2 juta apa ini? 2 juta ya, bukan 2 juta rupiah, 2 juta dolar lah Pak. 2 juta dolar. Terus? Masa 2 juta rupiah? Lanjut. Terus saya tanya Pak Irwan ada uang berapa? Oh, nggak ada segitu, ada 1 juta. Ya udah, saya suruh anak buah saya antar ke Pak Edward. Nah, saya mau tanya, apakah
pertemuan saudara dengan Edward ini ada kesepakatan 1,1 juta dolar ini, apakah disampaikan juga kepada Pak Anang Latif dan termasuk kepada Pak Menteri bahwa saudara menjajaki Harusnya saya sampaikan, tapi seperti di BAP waktu itu, waktu mereka pulang saya main golop, tapi akhirnya saya nggak jadi nyampein karena siangnya golop lagi saya dengan orang lain. Oke, jadi di sini saya nggak ada sampaikan. BAP-nya ada di sini. Iya, di BAP persis seperti yang di Persis BAP. sama sekali. Jadi akhirnya bukan saya yang menyampaikan, tapi yang saya tahu artinya karena waktu itu selain minta uang mereka minta proyek, yang saya tahu Pak Anang akhirnya nggak setuju. Oke, Pak Anang akhirnya tidak setuju. Nah, pada saat saudara bermain golf tadi, bukan saudara yang sampaikan ke Pak Menteri. Kemudian siapa yang sampaikan ke Pak Menteri? Saya tidak tahu karena saya Dan ke Pak Anang. harusnya saya habis golf menyampaikan saya seperti di BAP saya, tapi tiba-tiba ada orang mengajak saya lagi main, jadi saya tidak sempat sampaikan. Saya taunya setelah selesai, pokoknya tidak setuju, itu aja. Sehingga Pak Edward telepon saya marah-marah, itu aja. Oke. Dalam BAP saudara, di sini ada menyatakan bahwa selanjutnya berdasarkan saran dari Pak Menteri di lapangan golf yang saat itu dihadiri oleh saudara Anang Latif, saya, saudara Irwan Irmawan, bahwa terkait dengan masalah bakti dapat diselesaikan dengan orang yang tidak ada hubungannya dengan proyek di BTS. Sedangkan tersangka Irwan tidak bertindak apapun dalam proyek di Bakti. Apakah dapat diterjemahkan atau apakah maksud saudara ini bahwa pernyataan Pak Menteri itu orang di luar Keberatan yang BTS? mulia. Saya tidak ada dalam Keberatan yang mulia. pertemuan itu, Pak Jaksa. Seperti yang saya sampaikan, saya lanjut main golf, jadi sehingga saya tidak tahu pembicaraannya. Yang saya tahu batal dengan. Bentar. Apa? Dari tadi beliau ini menggiring, mengarahkan dan menyimpulkan yang mulia. Keberatan yang mulia. Kita mencari fakta, kita tidak pernah menggiring dan kita tidak menyimpulkan. Kita menggali fakta. Nanti ada kesempatan saudara ya. Ada kesempatan saudara untuk bertanya. Biarkan dulu penuntut umum menggali fakta mana yang benar. Kan belum tentu juga benar, Pak. Oke? Terima kasih yang mulia. Jangan sedikit instruksi, jadi terhambat sidangnya. Oke, lanjutkan. Oke, saya lanjut. Saksi Galumbang. Jadi yang saudara sampaikan di sini bahwa dalam BAP saudara ini, saudara tidak menyampaikan itu. Jadi begini, saya tidak ikut pertemuan itu, tapi saya dapat klarifikasi setelahnya bahwa tidak jadi menggunakan saudara Edward. Oh, tidak jadi menggunakan Edward Hutaen, walaupun 1 juta sudah pergi ya. Ya, Nah, walaupun tidak jadi, itu atas keputusan siapa tidak jadi? saya tidak ikut pertemuan itu, jadi itu asumsi saya, itu adalah kesepakatan mereka lah kan itu. Oke, disampaikan oleh siapa itu, saudara saksi? Itu disampaikan oleh Izin Pak- yang mulia, saksi udah bilang itu asumsi saksi, sehingga tidak relevan kalau ditanya siapa yang menyampaikan yang mulia. Dengar dulu. Siap. Dengar dulu. Lanjutkan penuntut umum. Terima kasih yang mulia Ketua Majelis Hakim. Saya lanjut, saudara saksi. Waktu itu saudara disampaikan oleh siapa? Saya lupa yang Pak Jaksa, jadi itu waktu itu saya dikasih tahu, oh ini nggak jadi, gitu karena jadi. Saya juga kaget, artinya kan pasti Edward marah, dan betul saja Pak Edward marah. Sebentar. Saudara memberikan keterangan jangan berdasarkan asumsi pikiran saudara sendiri. Apa fakta yang benar itu yang saudara terangkan. Makasih yang mulia. Memang seperti yang saya sampaikan, saya tidak jadi ikut pertemuan itu yang mulia. Itu Pak, jangan digiring dia untuk berpikir sendiri, dia bukan ahli. Fakta yang benar. Fakta yang benar saya Makanya tidak jangan ikut. bohong Pak Galumbang. Betul yang mulia, saya kan sudah sampaikan di BAP bahwa saya tidak jadi ikut pertemuan itu karena saya benar dan ada nanti saksinya benar saya siangnya main golf lagi. Memberikan keterangan hari ini keterangannya beda, besok lain lagi. Itu loh Pak. Sama yang mulia, minggu yang lalu keterangan saya sama. Nah, itu Pak. Jangan dibiarkan dia berpikir sendiri, asumsi. Fakta apa yang saudara lihat, apa yang saudara ketahui sendiri.
Ya apa yang saudara lakukan sendiri itu loh Pak. Terima kasih Yang Mulia. Ya, Iya Yang Mulia. bisa Siap seperti Yang Mulia. itu. Iya. Yang bilang menurut pikiran saya jangan begitu. Suka-suka saudara. Ya. Iya Yang Mulia. Oke, lanjut penuntut umum. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, untuk dana ke Edward ini $1 juta. Nah, waktu pembicaraan dengan Edward, masalah Edward, apakah Pak Irwan yang meminta kepada saudara itu juga ada Pak Anang di situ? Tidak ada. Seperti yang saya sampaikan, Pak Anang lagi di Amerika. Di Amerika. Setelah mereka pulang dari Amerika, apa ada enggak pertemuan antara Edward, Pak Irwan dan Pak Anang Latif dalam Tidak membicarakan? ada. Pak Irwan tidak ada. Pak Irwan musuhan sama Pak Edward. Hah? Maksudnya gimana saudara saksi? Nggak mungkin bertemu Yang Mulia. Waktu itu? Iya. Oke. Nah, 1 miliar ini diserahkan $1 juta. 1 juta, saya koreksi, 1 juta dolar ini siapa yang serahkan kepada saudara Edward? Namanya staf saya namanya Indra. Oh, saudara yang meminta staf saudara bernama Indra Ya. untuk serahkan. Betul. Apakah saudara pernah ikut ketemu dengan Edward untuk penyerahan ini? Bertemu dengan Edward? Sebelum penyerahan saya ketemu Sebelum penyerahan pernah bertemu? Di mana saudara? saya kira beberapa kali ya, ada di Sofi, ada di daerah-daerah sekitar situ. Oke. Daerah Sofi. Pernah beberapa kali ketemu membicarakan permintaan bantuan Pak Irwan dan Pak Anang ini ya ke Edward ya? Bukan bantuan, beliau yang minta. Oh, beliau. Oke. Saudara, Pak Edward itu yang minta. Ya, Saya tidak minta. betul. Beliau sebutkan namanya. Ya, Pak Edward yang minta. Itu juga beliau. Maaf salah Yang Mulia. Juga beliau kan panggilan terhormat untuk seseorang. Terima kasih Yang Mulia. Semua orang terhormat. Sebutkan dalam ada itu. Ya, Pak Edward Utahayar Yang Mulia. Siapa yang melenceng juga beliau. Di protes pula sama kata bukan. Oke, Edward Utahayar. Betul Yang Mulia. Betul Pak. saya lanjutkan. Pada saat penyerahan uang oleh Indra ke sopir ya, Edward ya, atau ke Edward langsung? Saya baru tahu setelah di BAP ternyata diserahkan ke sopirnya. Sopirnya Edward ya? Betul. $1 juta. Nah, uang diserahkan oleh siapa ke saudara? Diserahkan oleh, saya lupa, pokoknya Pak Irwan atau siapa yang ngantar ke staf saya. Oke, Pak Irwan, artinya ada komunikasi sebelumnya antara Ya. saudara dengan Pak Irwan ya? Seperti yang saya sampaikan Pak Jaksa, waktu itu kan minta 2 juta. Saya tanya Pak Irwan punya duit berapa? Punya duit 1 juta, begitu. Oke, ada $1 juta Ya. dari Pak Irwan ke staf saudara menyampaikan kepada saudara Ya. menyerahkan ke Indra menyerahkan ke sopirnya Edward. Ya. Selain Edward Hutaen, apakah Pak Irwan dan Pak Anang pernah meminta bantu kepada saudara untuk menjajaki yang namanya Dito? Tidak, Tidak pernah? tidak pernah. Kemarin saudara menyampaikan staf saudara Resi menyerahkan uang ke Dito. Betul. Coba saudara cerita bagaimana sehingga Resi yang merupakan staf saudara, orang saudara, bisa menyerahkan uang ke yang namanya Dito. Ya itu kan kemarin di kesaksiannya Pak Irwan kemarin sudah jelas. Awalnya Pak Edward, terus pindah ke Pak Windu, terus Pak Windu memperkenalkan yang lain, Pak Dito, di kesaksiannya Pak Irwan. Dari tahunya dari situ, Pak. Oh ya, kesaksian kemarin Pak Irwan itu Pak Windu karena gagal ya. dipertemukan oleh Wawan, teman Pak Windu, Ya. pertemukan yang namanya Haji Oni, Ya. kemudian ketemu Dito, betul begitu? Betul. Nah, saya mau tanya relevansi uang itu sehingga Resi yang menyerahkan itu kenapa? Karena kebetulan kenal aja. Saudara yang kenal dengan Dito atau Resi yang kenal dengan Dito? Saya kira saya sebelumnya nggak kenal. Saya sebelum kasus ini nggak kenal. Nggak kenal Dito? Ya.
permintaan resi untuk menyerahkan uang itu apakah diminta oleh Irwan untuk saudara suruh ke resi atau Tidak. bagaimana ceritanya Tidak. sehingga resi yang merupakan orang saudara itu bisa menyerahkan uang itu? Ya kita biasa berkumpul itu main golf, main kartu bareng-bareng, jadi udah langsung aja biasanya. Oh, ada resi di situ pada Ya. saat main golf atau pada saat main kartu ya? Ya, Saya mau kembali ke Irwan. Untuk ke resi itu saya ingin cari tahu bagaimana sih proses penyerahan uang ke yang namanya itu melalui resi yang notabene adalah staf dari Pak Galumbang. Pada saat itu setelah saya lupa Pak, diminta oleh Pak Galumbang atau resi, saya rasanya Pak. Coba ingat, jangan lupa. Setelah pertemuan mereka, saya diminta menyiapkan, lalu saya meminta Pak Windy untuk kirim karena waktu itu saya sedang di luar kota. Saudara Windy, benar yang disampaikan oleh Pak Irwan itu? Iya betul Pak Jaksa. Jadi, saya diminta oleh Pak Irwan untuk menyiapkan uang tersebut dan saya serahkan kepada supirnya Pak Resi, Pak. Saudara serahkan kepada sopirnya Pak Resi, bukan untuk diserahkan langsung kepada Resi. Sebentar Pak. Pak Iwan, Pak Windy Purnama ya. Betul Biasa Pak, yang mulia. suaranya agak keras sedikit. Oh baik yang mulia. Iya kan? Baik yang Nanti mulia. nanti salah nama, salah ini ya kan. Ini menyangkut nasib orang Pak. Baik yang mulia. Oke, bisa agak keras sedikit ya? Bisa. Bisa. Bisa yang mulia. Di lapangan golf teriak-teriak malah. Sini kok pada di makin pelan, sama aja Pak, pelan, kencang, yang penting jelas itu loh. Pelan tapi jelas. Baik yang mulia. Ini pelan kumur-kumur lagi jadi bingung. Ya, coba ulangi lagi Pak pertanyaan. Penyerahan uang dari Pak Irwan karena beliau ke luar kota katanya. Sebelumnya Pak Galumbang bilang mereka ada pertemuan di saat main kartu atau main golf. Nah, Irwan menyerahkan itu ke resi, apa perintahnya waktu itu dan berapa kali penyerahan uang ke sopirnya resi? Perintahnya Pak Irwan adalah saya diminta untuk menyiapkan uang tersebut dan saya diberi nomor telepon Pak Resi. Saudara diberi nomor telepon oleh Pak Irwan, nomor teleponnya resi. Ya, apakah betul. saudara tahu uang itu akan diserahkan resi ke yang namanya Dito? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya kembali ke Pak Irwan. Ya. Pak Irwan, tadi kan Pak Galumbang bilang itu karena pembicaraan di golf atau di saat main kartu. Bagaimana sih pembicaraan sehingga resi lah yang bertemu dengan yang namanya Dito? Pembicaraan di main kartu dan golf. Seperti saya untuk yang di kartu dan golf saya kurang tahu. Kalau terkait penyerahannya memang instruksinya adalah untuk yang Dito itu tolong diserahkan ke Pak Resi, maka saya meminta Windy. Instruksi siapa? Pak Anang Latif pemberi instruksi atau Pak Galumbang sebagai pemberi instruksi waktu itu? Saya lupa di antara Coba ingat saudara. tiga. Jangan Lupa. saudara mengaburkan. Coba perjelas waktu itu Pak Galumbang. Karena diskusi bareng-bareng semua, jadi saya lupa keluar dari mulut siapa, tapi bareng berempat. Diskusi apa waktu itu? Ya untuk bantuan yang diberikan oleh Dito dan kawan-kawan itu dibutuhkan dana untuk bayar untuk bantuan hukum itu segitu. 27M. Pada saat itu awalnya 20. 20M. Bisa jadi 27M? Waktu itu datang lagi ada kalau bisa tambah 7 lagi. Siapa yang minta tambah? Di antara berempat juga. Siapa itu berempat itu? Waktu itu pertemuannya saya, Pak Galumbang, Pak Anang dan Pak Resi. Saya lupa. Galumbang, Anang, saudara dan Resi. Iya. Sebelumnya juga ini berarti 20M Seperti itu. pembicaraan kalian bertiga ya? Iya. Pak Anang tahu itu? Seharusnya beliau ada. Jangan di situ. seharusnya. Ada waktu itu kan? Ada di situ. Dia menyetujui itu? Setahu saya Pak Anang tidak ikut dalam pembicaraan soal uang.
Maksudnya? Soal uang jumlahnya berapa, setahu saya Pak Anang tidak Saudara, ikut dalam pembicaraan. Ini kayak suatu hal yang tidak cocok. Dari tadi pertemuan pertama, kedua kalian pertemuan pertama kalian bertiga, pertemuan keempat kalian bertiga. Betul. Sudah berbicara di situ, saudara masih menyangkal bahwa Pak Anang tahu atau tidak. Sementara saudara dan Pak Galumbang kan bukan pihak-pihak yang terkait di dalam Kominfo, bukan pejabat Kominfo, bukan pejabat Bakti. Sedangkan proyek ini, uang ini semuanya saudara bilang dari Bakti, dari proyek BTS ini. Coba, saya minta saudara kejujuran, terus terang saudara bebas. Di sini saudara bebas menyampaikan. Ya, seingat saya adalah untuk pertemuan dengan pihak dari Dito itu dilakukan oleh Pak Anang dan Pak Galumbang dan Resi. Sebentar, pihak Dito itu siapa? Dito sendiri? Saya kurang tahu, saya tidak pernah ikut. Saya tidak pernah ikut pertemuannya. Ada pertemuan sebelumnya, sebelum saudara dengan Anang, Latif, dan Galumbang. Ternyata pertemuan sebelumnya ada ya? Maksudnya? Antara Dito dengan Pak Anang dengan Resi? Iya, seharusnya begitu. Jangan seharusnya, saudara. Karena saya tidak ikut di pertemuan, jadi saya yang terinfokan saja ke yang saudara. terinfokan begitu. Ya. Siapa yang infokan? Bertiga itu. Bertiga. Ya. Pak Anang menginfokan, Pak Resi menginfokan kepada saudara, dan Pak Dito menginfokan kepada saudara. Oh, Pak Dito tidak, saya tidak kena. Tidak. Berarti tidak Pak Anang dan Pak Resi. Dan ya. Oke, Pak Galumbang? Iya. Ada bertiga. Ya. Kemudian berbicaralah Anda tentang penyerahan uang pertama 20 miliar. Iya. Berarti tiga-tiganya tahu. Kalau yang berbicara soal uangnya antara Pak Galumbang dan Pak Resi saya lupa, tapi Pak Anang sih tidak pernah tahu, tidak pernah berbicara untuk. Enggak, masalah uang mau diserahkan terus Pak Anang tidak tahu, bagaimana mungkin? Bahwa ada uang ya, tapi jumlah mungkin. Jumlah tidak tahu, Ya. bahwa ada uang yang mau Ya. diserahkan. Nah, Iya, maksud saya begitu. oke. Pertemuan kedua juga 7M dieksekusi ya, berempat. Oke. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, uang 27M itu didapatkan dari mana untuk diserahkan kepada yang namanya Dito melalui Resi? Di antaranya dari Yusriski itu. Di antaranya Sama ada yang dari Lintas Arta ya. dari Yusriski dan dari Lintas Arta. Iya. Nah, ketika saudara menyerahkan uang ini 20M dan 7M, apakah saudara laporkan ke Pak Anang dan ke Pak Galumbang bahwa ada uang diambil dari Yusriski dan dari Lintas Arta sebesar 20M dan 7M untuk diserahkan kepada yang namanya Dito melalui Resi? Tidak melaporkan, tapi Tahu. saya siapkan aja. Nah, tahu enggak mereka saudara menyerahkan itu? Oh, menyerahkan tahu. Tahu mereka. Pak Anang dan Pak Galumbang tahu saudara menyerahkan ya? Bahwa ya menyerahkan tahu, cuman mengenai jumlah Jumlah kembali lagi ke jumlah, Mungkin. cuman saudara yang tahu ya? mungkin kalau Pak Anang tidak tahu, tapi mungkin yang lain tahu. Saya mau pertegas lagi, karena permintaan dari yang namanya Dito kan jelas 20M tambah 7M disampaikan melalui Pak Anang dan Pak Galumbang. Nah, berarti jelas, permintaan jelas untuk menyerahkan mahar itu kan jelas juga. Bagaimana saudara menyatakan mungkin permintaan mereka jelas? Ya, instruksi ke saya adalah siapkan 20. Instruksi dari siapa? Setelah itu 7. Ya, Instruksi dari siapa? Antara Jelas siapa? antara Pak Galumbang dan Jangan Pak Resi, pakai saya lupa. antara. Pak Anang. Saya betul-betul tidak ingat. Jangan Saya begitu betul-betul saudara saksi. Tidak mungkin yang menginstruksikan orang lain. Siapa yang menginstruksikan? Coba saudara ingat. Saudara, saya lihat dalam keadaan tekanan mau bela siapa sepertinya. Tapi saya minta kebenaran material saudara sampaikan di persidangan ini. Ya, di antara dua itu. Ya, dua-duanya. Dua-duanya mungkin. Dua-duanya. Ya. Dua-duanya. Yakin dua-duanya? Saya agak lupa, tapi saya anggap dua-duanya mengerti gitu. Bukan, kan saudara membahasakan instruksi. Iya. Kalau instruksi berarti ada yang memerintah saudara untuk mengeksekusi instruksi tersebut. Iya. Saya mau kejujuran saudara yang menginstruksikan saudara. Saya berangkat dari pernyataan saudara ya, instruksi. Ya. Siapa yang menginstruksikan saudara? Ya, kalau tidak Pak Galumbang, Pak Resi.
Kok kalau tidak Pak Galubang, Saya Pak lupa, Resi? mungkin Salah. juga dua-duanya. Saya lupa. Dua-duanya. Ya, saya lupa. Saudara masih konsentrasi enggak? Iya Pak. Stres? Yang mulia. Tidak yang mulia. Tidak. Ya. Kok beda sekali dengan hari Selasa dulu? Iya. Hari Selasa dulu tuh saudara lancar. Apakah saudara sudah berkomplot juga di luar untuk menerangkan yang ini, yang ini, yang ini? Tidak yang mulia. Tidak yang mulia. Coba yang jelas-jelas saja memberikan keterangan. Betul yang mulia. Saya lanjutkan. Tadi permintaan 20 miliar. Iya. Siapa yang minta 20 miliar? Di dalam pertemuan antara saya, Pak Galubang dan Pak Resi. Saudara Galombang sama Resi. Iya. Resi itu anak buahnya Galombang. Iya. Nah, pembicaraan apa? Mengenai bantuan hukum untuk Bantuan hukum. Iya. Bukan bantuan hukum namanya, untuk menutup Pendampingan. kasus. Ya. Iya, sepengetahuan saya ada pendampingan hukum yang dilakukan. Pendampingan hukum. Iya. Siapa pengacaranya kalau pendampingan hukum? Saya kurang tahu, tapi pihak dari Pak Dito mungkin menyediakan pengacara. Oh, Ya. ada surat kuasa. Saya tidak tahu, saya tidak ikut tahu. pertemuan-pertemuan. Jadi saudara Pak Gelombang sama Resi. Iya. Ya. Bicara itu, ada Pak Anang. Rasanya Pak Anang ada, tapi pada saat pembicaraan soal uangnya Taruh Pak dulu, Anang tidak. Pak Anang ada di situ. Karena pertemuannya cukup sering, jadi saya lupa, tapi seharusnya ada ya. Jangan seharusnya ada, Pak. Ada. Ada. Kok seharusnya memang diharuskan ada atau tidak? Ada. Ya, kok ada ya sudah ada. Siapa yang mencetuskan pertama kali ada bantuan hukum itu, pendampingan hukum itu? Siapa yang ngomong pertama kali? Saya ingat saudara. Ya dari awal kan dimulai di Edward. Saya pikir dia law firm kan. Lalu Siapa ngobrol sama Edward? Pak Anang duluan. Pak Anang duluan. Ya. Apa ngomongnya? Ceritanya Pak Anang ditekan dan Ditekan, yang cerita saudara dimintai hari Selasa uang. itu. Betul. Minta uang dan minta proyek. Ya. Betul. Ya. Terus apa lagi? Nah, setelah Edward dibatalkan, maka beralih ke Pak Windu, dikenalkan oleh Pak Wawan. Pak Windu terus menyediakan pengacara namanya Pak Setio. Ada 3 orang pengacara. Ada 3 orang. Ya. Begitu ya? Ya. Itu yang maksud pendampingan hukum itu. Yang kedua, Karena ya. di bawah tekanan si Edward maksudnya. Iya. Ya. Ya. Nah. Yang kedua. Berapa minta uang dia? Yang Windu sudah saya sampaikan sekitar. Bukan itu, yang ini loh, yang Widu itu sudah selesai kemarin cerita itu. Yang ini loh, yang 20, yang tadi 20 kemudian berkembang menjadi 27 itu siapa yang minta? Iya. Yang minta siapa 20 itu, Pak? Kalau ke saya antara Galumbang dan Resi. Yang dua. menentukan. Yang menentukan mungkin pihak mereka. Jangan mungkin. Saya tidak ikut pertemuannya yang mulia dengan pihak Dito itu. Jangan, itu tidak. Tidak ikut saya. Yang melontarkan pertama kali 20 itu siapa? Yang melontarkan, sediakan 20 miliar. Siapa itu? Kan ada saudara Pak Gelombang, Pak Resi sama si Anang, Ahmad Latif. Siapa yang tercetus yang 20 itu siapa? Kemudian kurang minta tambah lagi gitu loh. Coba. Siapa? Saya tidak ingat antara Pak Galumbang dan Pak Resi. Siapa Gelombang? Saya jelasin yang mulia karena mungkin udah stres beliau, jadi beliau lagi, saya maaf, Irwan udah stres ya. Stres? Jadi, iya. Sama saudara juga stres. Saya nggak stres yang mulia. Sama aja. Jadi yang benar yang mulia adalah itu kan yang seperti yang disampaikan, itu lanjutan dari Pak Windu, terus menyediakan namanya dari Pak Windu kan. Pak Windu. Nah, terus dikasih lawyer namanya Setio. Terus setelah itu dikenalkan dengan tadi Pak Joni dan
begitu. Mereka sebenarnya nggak menyebutkan angka, Oh, berapa nggak duitnya nyebutkan. aja. Oke, nggak Nah, nyebutkan jadi angka. saya ingat betul. Saya tanya Pak Irwan, kamu punya duit berapa? Oh, cuma sekian. Jadi angka mereka tidak pernah nyebutin. Oh, enggak nyangka. Jadi tidak pernah menyebutin. Dan memang Pak Irwan bilang, ya duitnya sisa segini. Yang gitu. adanya cuma 20 gitu. Iya, jadi bukan, saya kira juga rasanya dicicil, mungkin bisa dikonfirmasi ke Pak Iya kan, cuma Irwan. kan aja, Jadi, Pak, wajar aja jadi lah. tidak ada nyebut angka, dan memang Angka. itu adalah cuman duitnya segitu, gitu. Dari siapa 20 itu? Kalau Tidak ada kata-kata 20, ya kasih duit, minta duit, tapi ya uangnya Pak Irwan berapa, itu ya segitu. Jadi tidak ada menyebut Saudara nanya angka. sama Pak Iwan. Pak Irwan ya, ada duit berapa? Ya, Sama Iwan. Iya. Bukan sama Anang. bukan. Berapa duit ada? 20 katanya. Nggak, saya nggak tahu. Ya serahin aja berapa ada duitnya. Jadi saya ingat saya dicicil-cicil ya. Mungkin bisa dikonfirmasi ke Pak Irwan. Oke. Kemudian ada di angka 20 miliar ya. Ya nggak tahu saya di berapa dikasihnya. Jadi di seberapa aja ada duitnya. Sama dengan yang pertama sekali minta 2 juta, Pak Irwan punya duit berapa? 1 juta. Ya 1 juta diserahkan. Gitu aja yang mulia. Coba Iwan, berapa uangmu tersedia di piling kabinet itu? Iya, pada saat itu adanya yang awal 20 yang mulia. 20. Yang mulia. Itu sisanya lagi deh. Sisanya itu. Yang 20 kan? Betul. Piling kabinet tuh. Karena udah diserahkan. Betul. Ya 15, 60 kan Betul, gitu. betul. Dan 40 kan begitu kemarin. Betul. Iya Pak. Tinggallah 20 itu di piling Tinggal 20. kabinet. Iya. Ya. Iya. Jadi nggak ada yang nyebutkan angka, tapi ada 20. Iya betul, Gitu. saya baru ingat ya Oke, betul. yang saya tanya lagi. Iya. Diserahkan 20 itu sudah diserahkan lewat si Windy. Bukan diserahkan, kan Pak Windy yang pegang kunci filing kabinetnya. Jadi saya minta ke Pak Windy tolong dibawa ke Pak Resi gitu. Pak Desi. Ya. Benar Windy, kamu bawa 20 itu. Betul yang mulia. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, Ya. kenapa ada 7 miliar lagi? Pada saat itu saya laporkan ada tambahan, seingat saya Pak Windy baru dapat lagi dari Pak, yang terakhir kalinya dari Pak Yusriski ya, Oh, Yusriski. 500.000 US, sekitar 7. Sekitar 7. Ya, saya laporkan. Itu dari Ini- siapa? Windy, dari mana kamu? Iya. 20 kamu udah diserahkan. Ya yang mulia, Iya kan? saya dari Pak Yusisi kan tadi saya sampaikan saya mengambil dari saudara yang Yusisi. bernama Jeffrey ya, yang di Praja Dalam itu Pak. Ya, yang saya ambil berkali-kali. Dia minta tambahan gitu, Wan. Minta tambahan dia. 7 miliar itu minta tambahan dia gitu. Saya laporkan bahwa ada tambahan lagi ini 500.000. Bagaimana? Ya sudah. Bagaimana? Ya. Oh, udah serahkan aja gitu. Ya. Siapa yang bilang gitu? Ya saya lupa antara Pak Galumbang dan Pak Resi, saya lupa. Siapa Pak Gelombang? Saya tidak pernah nyebut angka, seperti saya sampaikan juga, angka tidak ada berapa duitnya serahin. Oh, gitu Bapak aja. Surya ternyata 500.000 Tidak cuma. ada. Ya, Yang terakhir itu yang 500.000. 500.000. Ya. 500.000 itu Sekitar- dinilai dengan rupiah 7 miliar. Ya, Betul? betul. Itu. Betul. Betul. Ya. Itu baru cocok dia. Mutar balik, mutar sana, mutar sini, akhirnya. Stres dia yang mulia. Hah? Stres dia, Siapa stres? Pak Irwan. Sama aja stres aja kalian di rumah. Lanjutkan penuntut umum. Udah ketemu itu. Oke, terima kasih Yang Mulia. Sebelum ke Dito ada ke Windu. Kalau mau ditarik dari Pak Galumbang sampaikan ini pada saat berita di Tempo, ya, sebelum proses penyelidikan kata Pak Galumbang. Nah, saya mau cari fakta tentang Windu ke Pak Irwan. Pak Irwan, Ya. untuk pertemuan dengan Windu, di mana fakta kemarin Bapak menyerahkan berapa? 66 M apa berapa M? Iya, Berapa M? 66. 66 miliar. Nah, Windu ini siapa yang memperkenalkan saudara dengan Windu? Anak buahnya namanya Wawan, Pak Jaksa. Anak buahnya namanya Wawan. Ya. Kemudian apa yang saudara lakukan? Kemudian saya diskusikan dengan Pak Galumbang ini, Edward kan tidak lanjut dengan Edward, bagaimana kalau dengan Pak Windu? Lalu
kami bertemu dengan Pak Windu, lalu selanjutnya ada follow up, Pak Windu menyiapkan pengacara, lalu bertemu dengan pihak bakti, dengan Pak Anang juga, dengan Pak Windu ketemu dengan pihak bakti. Siapa-siapa pihak bakti waktu itu? Pak Anang pernah, lalu Pak Elvano pernah, Pak Darin pernah, Pak Elvano pernah, Pak Darin pernah, Pak Feryandi Mirza pernah. Feryandi Mirza pernah. Ya. Di mana itu? Kalau dengan Pak Windu dilakukan di rumahnya di Jalan Patra. Di Patra. Kalau dengan pengacaranya Pak Setio dan kawan-kawan itu saya rasa rutin bertemu dengan pihak bakti. Setio dengan pihak bakti rutin. Setio ini Ya. siapa ini? Pengacara yang ditunjuk Pak Windu. Pengacara yang ditunjuk Pak Windu untuk Iya. membantu. Iya. Oke. Nah, saya mau bertanya tentang uang 66M ini. Bagaimana prosesnya sehingga bisa keluar angka uang 66M ini untuk diserahkan kepada Windu? Pada saat itu seperti dijelaskan sebelumnya, diminta oleh Edward itu kan 8 tapi tidak disetujui, maka 5 sudah sempat disetujui, 5 juta. Nah, dibayar 1 juta terus batal, lalu dengan Pak Windu diberitahukan bahwa disetujui 5 juta totalnya. 5 juta dolar. Iya. Artinya sebenarnya kalau saya mau tarik tadi, karena gagal Edward untuk membantu, Ya. Pak Irwan dan teman-teman menggunakan jasa Pak Windu, begitu? Betul. Begitu. Nah, apakah permintaan jasa untuk menyelesaikan perkara ini ke Windu ini diketahui Pak Galumbang, diketahui Pak Anang, dan diketahui oleh Pak Menteri? Diketahui oleh Pak Anang dan Pak Galumbang. Diketahui oleh Pak Anang dan Pak Galumbang. Iya. Oke. Nah, pada saat disetujui untuk menggunakan jasa Windu, Iya. siapa yang menyampaikan permintaan uang 66 miliar untuk diselesaikan perkara ini? Ini kan sudah heboh di Tempo menurut Pak Galumbang. Iya. Pada saat itu disetujui dana yang tadinya untuk Edward 5 juta itu Nah, saya tanya ke Windu. Oh, dana yang disetujui ke Edward 5 juta. 5 juta akhirnya itu untuk Pak Windu begitu. Atas persetujuan siapa itu, saudara saksi? Bareng-bareng Pak. Antara siapa dengan siapa bareng? Dengan Pak Windunya, dengan Pak Galumbang juga. Dan Ada. Itu aja. Pak Anang setuju enggak? Pak Anang tidak tahu angka. Pak Anang tidak tahu, maksudnya kenapa Pak Anang tidak tahu? Tidak pernah tanya beliau. Enggak, ini kan persetujuan bersama-sama. Iya. Ya, angka 66M. Oh iya, kalau 5 jutanya saya rasa tahu ya. Jangan saudara rasa, tahu enggak Pak Anang, Pak Galumbang dan Pak Tahu. siapa? Tahu ya? Iya. Tahu Pak Anang. Iya. Oke. Nah, Pak Galumbang tadi menyampaikan ini kan sudah keluar di Tempo. Ini sebelum proses penyelidikan dari kejaksaan. Iya. Penyelesaian ini untuk ke siapa? Saya kurang tahu. Beliau saya anggap ini saya kan buta hukum yang Pak Jaksa. Jadi Ya. ini untuk pendampingan hukum untuk menyelesaikan masalah ini begitu. Pendampingan hukum kan sudah ada Pak Setio. Betul, betul. Saudara bilang itu berkontrak dengan Pak Anang mungkin. Nah, Tidak, untuk dengan Pak Windu. 66M ini mau diserahkan kepada Tempo karena Tempo sudah muat berita itu atau apa? Saya kurang tahu dengan Pak Windu. Bahasa Pak Galumbang kan ini pada saat keluar di Tempo. Pada saat penyelidikan kejaksaan belum dimulai. Ya, Berarti diselesaikan ke Tempo atau diselesaikan kemana? kurang tahu saya. Tidak tahu ya. Ya. Jadi paling kepentingan dari uang 66M ini untuk penyelesaian masalah perkara ya. Pendampingan hukum untuk penyelesaian masalah ya. Apa hukum? Pendampingan untuk penyelesaian masalah. Pendampingan Hukum untuk penyelesaian masalah. maksudnya pendampingan hukum ini ke kantor pengacaranya. Iya, ada pengacaranya Pak Setio. Ada pengacara berkontrak 66M. Tidak hanya lewat Windu. Windu berarti bukan Iya. tidak ada kontrak antara saudara maupun pihak bakti dengan Windu. Kalau dengan Windu tidak ada kontrak. Tidak. Oke. 66M ini diserahkan oleh siapa?
Saya sendiri dengan Pak Windy yang pertama. Yang pertama saudara serahkan dengan Windy. Iya. Berarti ada yang kedua. Yang kedua saya. Sebentar, sebelum yang kedua. Yang pertama berapa saudara serahkan dan di mana tempatnya serta siapa yang menerimanya? Oke, yang pertama sekitar 33 itu 2,2 ya Pak, 2,1 2,2 juta itu diserahkan saya bersama Windy ke Pak Wawan di Patra. Pak Wawan di sini, ini rumahnya Pak Wawan atau rumahnya Rumahnya Windu? Pak Windu. Rumahnya Pak Windu tapi diserahkan ke Wawan, bukan diserahkan ke Windu. Iya, diserahkan ke Wawan. Windu ada waktu itu ada enggak? Saya lupa. Ya. Yang kedua? Oh, yang kedua karena saya pada saat itu ke luar kota atau ke luar negeri, saya titip ke Pak Windy. Oh, Pak Windy. Pak Windy? Ya. Betul pertama Pak Windy? Iya, Pak Jaksa. Betul pertama diserahkan uang 33M kepada Wawan bersama saudara bersama dengan Pak Iwan? Betul, Pak Jaksa. Betul. Yang kedua kata beliau bahwa dia titipkan ke Anda karena dia keluar kota. Benar? Saya tidak ingat ya kalau untuk ke ini Pak. Saya yang pertama saya ingat betul saya dengan Pak Irwan ketemu dengan Pak Wawan. Yang kedua saya tidak mengerti yang mana ini. Maksudnya? Yang kedua tuh saya tidak pernah. Oh, oke. Iya ya, kalau memang lewat Pak Resi berarti ya memang ke Pak Resi berarti Pak. Oh, saudara serahkan itu Iya. lewat Pak Resi ya? Iya. Dititipkan Pak Irwan, kemudian uang itu saudara serahkan ke Pak Resi. Kepada supirnya Pak Resi ya Pak ya. Sopirnya Pak Resi untuk diserahkan kepada yang namanya Windu. Saya tidak tahu diserahkan kemana Pak. Oke. Saya tidak tahu. Intinya diserahkan kepada Resi. Saya lanjut, yang masalah 15M sudah, masalah Dito 27, masalah Windu 33. Masalah Kesadikin nih, kemarin belum jelas sebenarnya. Pak, jelaskan dulu yang Wawan itu siapa? Oh, saudara saksi Irwan, itu Wawan, yang namanya Wawan. Tadi kan saudara bilang temannya Windu, betul? Anak buahnya. Oh, anak buahnya Iya. Windu. Dia bekerja di kantornya Windu atau bekerja di rumahnya Windu sebagai ART? Saya kurang tahu. Saudara Saya kurang tahu bekerja di apanya, tapi nampaknya dia anak buahnya Pak Windu. anak buahnya Windu ya? Iya. Oke. Ketika mempertemukan dengan Haji Oni tadi, yang mempertemukan siapa? Windu atau Wawan? Windu. Windu bukan Wawan? Bukan. Bukan. Oke. Nah, saya mau ke yang 40M yang saudara sampaikan kemarin ke Sadikin. Saudara saksi. Iya Pak Jaksa. Enggak, ke Irwan. Saksi Irwan, Ya. kepentingan, sekali lagi, kepentingan menyerahkan 40M ini apakah penyelesaian masalah hukum atau penyelesaian masalah apa? Saya tidak tahu karena instruksinya tidak ke saya. Saya tidak terima instruksi tersebut. Yang mendapat instruksi siapa? Saya mendapatkan instruksi dari Pak Anang, Pak Jaksa. Oh, saksi Windy ya. Saudara mendapatkan instruksi dari Pak Anang. Saya ingin tahu apa instruksi dari Pak Anang, isi instruksi dari Pak Anang pada saat itu untuk diserahkan kepada Sadikin. Pak Anang memberikan nomor telepon atas nama Sadikin dan saya diminta untuk menyiapkan mengirimkan uangnya sebesar 40 miliar. Lalu saya informasikan juga ke Pak Irwan dan uang tersebut saya dan Pak Irwan siapkan. Oke. Begitu, Pak Jaksa. Saudara diminta oleh Pak Anang untuk menyerahkan uang itu. Betul Pak Jaksa. Oke. Apakah Pak Anang menyampaikan bahwa tolong sediakan 40M? Saya sebetulnya lupa apakah dari Pak Anang atau dari Pak Irwan 40M-nya itu. Tapi ya saya ingat nilainya 40M. Saudara ingat nilai 40M yang instruksikan siapa? Coba saudara ingat-ingat. Pak Irwan di samping kiri saudara atau Pak Anang yang menyerahkan nomor HP dari Sadikin? Saya terus terang lupa, Pak Jaksa. Saudara lupa? Saya lupa. Oke, enggak apa-apa. Saudara saksi Irwan, kemarin kan saudara kami tanyakan tentang kepentingan, relevansi apa
Iya. Kan karena audit waktu itu terasa berat. Ya kan? Coba saudara ceritakan lagi sebenarnya situasi pada waktu itu sehingga Pak Anang menyerahkan nomor handphone dari Sadikin dari BPKRI untuk diserahkan 40M. Kalau situasi pada saat itu memang proyek BTS ini terlambat, jadi ada curhatan-curhatan bahwa ada tekanan-tekanan dan sebagainya, sehingga ya seperti itu. Tunggu, Namun, curhatan apa, tekanan apa? Tolong diperjelas. ya pada saat itu seperti saya sampaikan di sidang sebelumnya bahwa yang namanya Edward itu kadang juga mengatasnamakan BPK juga dan sebagainya. Jadi tekanan-tekanan tersebut Pak Anang sempat bercerita seperti itu. Pak Anang Sempat bercerita ada tekanan dan permintaan dari Edward itu. 40M ini Edward kan sudah dapat. Apakah ini pemberian ini 40M ini sebelum yang 15M yang diserahkan ke Edward pada saat bersamaan atau setelah? Saya lupa, terus terang saya lupa itu. Saudara lupa? Waktunya ya, saya lupa. Situasi pada waktu itu adalah BPK ada audit, ada pekerjaan mengalami pekerjaan keterlambatan, kemudian ada tekanan dari Edward yang disampaikan oleh Pak Anang. Iya. Ya. Iya. Nah, saat itu apakah Pak Anang menyampaikan bahwa Edward ini minta atas nama BPK RI? Kadang-kadang dia menghubungkan diri dengan BPK, dengan APH gitu, Pak Edward ini. Ceritanya Kadang-kadang begitu. Edward menghubungkan dirinya sebagai APH Iya. atau sebagai BPK RI. Sering mengatasnamakan pihak-pihak tersebut. Sering mengatasnamakan pihak-pihak tersebut. Iya. Oke. Nah, saya pindah ke 70 miliar ke Nistra. Nistra ini siapa sebelum ke Nistra, uang 4M ini saudara ambil dari sumber mana? Sudah tercampur-campur yang Pak Jaksa saya lupa dari mana Sudah tapi tercampur. apa yang ada di filing kabinet itulah yang Oke. ya. 40M ini oleh Windy kemudian saudara Windy sampaikan ke Pak Irwan atau Pak Anang bahwa tugas telah dilaksanakan dengan baik. Saya sampaikan ke Pak Irwan. Pak Irwan setelah disampaikan oleh Windy, apakah saudara menyampaikan ke Pak Anang bahwa tugas telah dilaksanakan dengan baik? FYI. Saya lupa. Saudara lupa? Saya lupa. Coba ingat lagi. Karena ini kan sebelumnya Pak Anang curhat menyampaikan ada tekanan. Nah, saudara bertindak atas curhatan itu karena tekanan dari Edward. Karena tidak ada instruksi ke saya untuk yang namanya Pak Sadikin itu, jadi langsung ke Pak Windy. Rupanya saya hanya ikut menyiapkan dengan Pak Windy. Nah, ini ada miss kalau begini. Pak Windy, ada instruksi dari siapa waktu itu? Dari Pak Anang. Ingat, Pak Anang, apa isi instruksinya waktu itu? Ya, untuk menyerahkan uang tersebut ke seseorang bernama Sadikin. Menyerahkan uang 40M kepada Sadikin dengan memberikan nomor handphone dan nama. Betul. Apakah saudara laporkan angka itu kepada Pak Irwan untuk diambil uangnya? Ya, saya laporkan ke Pak Irwan. Oke, jelas masalah 40M. Sekarang 70 miliar ke yang namanya Nistra. Saksi Irwan, Nistra ini bagaimana ceritanya sehingga bisa diserahkan uang 70M? Apa kepentingan menyerahkan uang 47M ini? Saya tidak tahu karena instruksinya pun tidak ke saya. Kalau begitu instruksinya ke siapa? Pak Anang mengirimkan instruksi itu dengan memberikan nomor telepon seseorang bernama Nistra. Apakah ada instruksi tentang jumlah 70 miliar untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama Nistra? Pada saat itu kan dikirimkan dalam 2 tahap, Pak ya. Yang pertama itu nilainya mungkin sekitar 30M. Oke. Lalu yang kedua, Sebentar, yang 30M dulu ini ada perintah bahwa kirim 30M ke K1.
Itu terus terang saya lupa Pak Jaksa, tapi saya pada saat saya mendapatkan instruksi dari Pak Anang, saya sampaikan juga ke Pak Irwan. Sehingga akhirnya saya lupa apakah saya dapat dari Pak Anang atau dari Pak Irwan nilainya 30M. 30M yang pertama. Yang kedua, saudara dapat instruksi juga dari Pak Anang Latif? Betul Pak Jaksa. Nilainya juga disampaikan? Nilainya itu juga saya lupa Pak, apakah saya dari Pak Anang atau dari Pak Irwan tahunya. Intinya totalnya 70 miliar diserahkan kepada Nistra. Betul. Saya kembali ke saksi Irwan. Saksi Irwan, kemarin Ya. saudara bilang kan ada tekanan lagi. Ya. Saudara kemarin begitu bagus menerangkan. Sekarang agak berbeda tekanan kondisi saudara. Saya mau nanya, Nistra ini tekanan apa sebenarnya yang didapatkan oleh Pak Anang atau saudara sendiri ya? Saya tidak tahu namanya Nistra itu, namun pada sekitaran waktu itu memang Pak Anang curhat seperti saya disampaikan di sidang sebelumnya. Apa isi curhatan Pak Anang tentang tekanan dari Nistra ini yang belakangan saudara tahu namanya Nistra? Iya, sama seperti yang saya ceritakan sebelumnya bahwa ini BTS terlambat, ini berat dan sebagainya. Lah kan Komisi 1 tidak ada hubungan dengan auditor. Kalau auditor BPK ada relevansi atau APH masuk. Iya. Nah, kalau K1 atau Nistra ini dia nggak ada hubungan. Iya, saya tidak tahu makanya. Apakah saya coba bantu ingat-ingat apakah Iya. ini ada hubungannya dengan perjuangan penambahan anggaran untuk PNBP di tengah tahun 2021? Tidak pernah bercerita seperti itu. Kalau yang Coba saudara ingat-ingat lagi. Kalau saya yang bantu. anggaran saya tidak pernah, Pak Anang tidak pernah berbicara. Menjadi tidak sesuai keterangan saudara ketika menyatakan bahwa ada permasalahan keterlambatan dengan masalah K1 atau apa waktu itu K1 ini Ada tekanan-tekanan demikian kepada Pak yang dialami, di mana karena keterlambatan atau karena hal lain begitu. ada tekanan. Ya, Nah, kalau begitu, ada rapat atau tekanan yang alot kepada rapat beliau. di Komisi 1 Saya tidak tahu persis, namun tunggu. Saya mau bertanya, kalau Kementerian Kominfo yang saudara tahu dia itu mitranya siapa? Iya. Mitra-mitranya. iya mitranya Komisi 1. Mitranya Komisi 1. Iya. Apakah itu tekanan dari Komisi 1? Komisi 1 ada rapat. Karena keterlambatan dibahaslah dalam rapat Komisi 1. Benar? Mungkin begitu. Begitu. Jadi Mungkin. kegunaan Keberatan yang mulia. Keberatan yang mulia. Tadi mungkin dipakai. Terus yang kedua soal PNBP ditanya tadi jawabannya juga tidak ada gitu. PNBP itu tidak ada hubungannya dengan Komisi 1. Kata siapa? Tadi ditanya Dia mungkin nggak tahu Pak. jawabannya Dia mungkin kan ditanya ya. oleh penuntut umum, apakah hubungannya dengan Komisi 1 itu adalah dalam rangka memperjuangkan tambahan anggaran untuk tahun 2021 untuk penyelesaian proyek ini. Itu maksudnya dari perjuangan PNBP, begitu ya? Betul? Itu pertanyaannya kan? Walaupun saya gini-gini, saya tahu itu apa yang ditanyakan. Saudara tahu perjuangan itu? Tidak tahu. Nah itulah, itu aja Pak. Ngapain pula diprotes soal itu? Karena jawabnya mungkin tapi diterusin yang mulia. Mungkin Mohon apa? izin. Karena jawaban Ya saksi dia mungkin. karena dia nggak tahu Pak. Iya. Dia nggak tahu, kecuali dia ikut memperjuangkan. Yang berkompeten memperjuangkan itu adalah pihak dari Kementerian Kominfo. Begitu Pak. Nggak perlu juga itu diprotes yang soal yang demikian itu. Oke Pak, dia nggak tahu yang dipaksakan. Silakan. saya lanjutkan yang mulia. Jadi kepentingannya saudara sampaikan untuk karena itu ya ada rapat dari tekanan-tekanan dari yang dialami Pak Anang ya. Itu seperti saya sampaikan di BAP juga itu pada saat ditanya di BAP pertanyaannya sama seperti Pak Jaksa tanyakan sekarang. Ya. Itu saya hanya menduga-duga dan itu Oke. seperti saya sampaikan juga di sidang sebelumnya. Saudara menduga-duga. Oke, baik. Nah, ada berbagai uang yang saudara serahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke Berto sekarang
Ke Berto 4M, kesaksian saudara. Tujuan penyerahan uang ke Berto apa? Tujuannya saya tidak tahu. Siapa yang memerintahkan saudara untuk menyerahkan uang ke yang namanya Berto? Seingat saya Pak Anang ya. Pak Anang. Ya. Apa dia sebut angka pada saat penyerahan? Sebut tapi per bulan. Per bulan? Ya. Per bulan diserahkan ke Berto sebesar berapa? 1 miliar. 1 miliar. Perintahnya ini diserahkan per bulan secara rutinitas atau saudara laksanakan berdasarkan perintah Pak Anang? Iya. Iya apa? Pertanyaannya bagaimana? Apakah perintah ini, uang 1 miliar ini diserahkan secara rutin per bulan atau cuman berdasarkan perintah Pak Anang? Rutin. Rutin, Iya. tiap bulan, yang mencapai sehingga sampai 4 kali. Sampai terakhir sampai habis itu. Maksudnya sampai terakhir sampai habis, Sampai kenapa? dananya tidak ada lagi. Itu sekitar bulan Oktober terakhirnya. Oktober itu bersamaan dengan yang 500 juta tiap bulan ke Happy. Iya, semuanya itu Oktober habis. Oh, jadi ada 2 peristiwa di sini ya. 500 juta ke Happy dan 1M ke Berto. Iya. Ya, oke. Nah, kalau kemarin kami dapat fakta, sudah periksa dari Happy, sudah periksa Yunita, itu ada petunjuk dari Pak Menteri. Iya. Nah, apakah 4 miliar ini yang secara rutinitas yang kemudian ternyata terhenti karena dana sudah tidak tersedia, apakah ada pembicaraan dari Pak Anang bahwa ini permintaan dari Pak Joni Plate untuk diserahkan kepada Walbertus? Saya lupa yang Pak Jaksa. Bentar, kalau itu saya kira tidak sampai ke situ pertanyaannya. Karena urusan penyerahan kepada Walbertus yang ditangkap kemarin itu kan urusan si Happy itu. Beda Pak, beda konteks. Bukan. Penyerahan uang itu kan si Happy nerima 500 lewat Yunita kan, diserahkan oleh Windy yang di apa itu Jalan Sabang itu kan, sampai 20 kali Pak. Itu faktanya, jangan diungkap lagi yang seperti itu. Artinya jangan bikin abu-abu lagi gitu loh. Itu sudah duduk kemarin. Bentar dulu. Bentar. Jadi 20 kali diserahkan oleh si Windy kan gitu. Diterima oleh Yunita di berbagai tempat di Jalan Sabang. Ya. Betul yang mulia. Nah, itu. Kemudian uang itu sampai di kantor Kominfo, ditaruh di meja oleh si Yunita. Kemudian dibuka oleh siapa? Si Happy. Diambilnya sama dia itu 50 juta. Ya 100 juta untuk orang yang bernama Dedi. Dedi itu atau pengawalnya Pak Menteri atau ajudannya. Ya. Tuh. 350 kasih sama Wilbertus sebanyak 20 kali, Pak. Ya. Makanya kalau pertanyaan saudara tadi adalah apakah Wilbertus, nah, sampai ke situ itu mungkin dia nggak tahu ini nggak tahu sih Irwan. Izin ya mulia, Nah. fakta kemarin beliau menyampaikan selain 500 ada juga penyerahan 1 miliar. Kayak 1 miliar, iya. Walbertus, 1,5 miliar, ya, ya 1,5 miliar kan? 1 miliar sebanyak 4 kali. 4 kali, Ya. 1,5 kalau nggak salah. 1,5 ya. 1 miliar 4 kali. 4 kali, itu yang 4 kali yang 4 miliar kan? Ya. Yang 1,5 kan ada lagi Pak Windy, 1,5. Betul yang mulia. ya kan? Betul, betul. Di luar yang 20 itu kan ada yang 1,5 miliar. Betul yang mulia. Nah, 1,5 miliar itulah yang ditransfer lewat siapa yang belakang itu? Jainal. Zainal, ya kan, ada penukaran uang segala macam. Ya, kalau itu sudah selesai lah urusan Ya. itu. Kemudian ada 4 kali Ya. 4 miliar itu. Benar ya, Windy? Betul yang mulia. Nah, masih Yunita itu juga yang nerima kan? Bukan yang menerima Walbertus. Oh, Albertus yang 4 miliar. Betul yang mulia. Oh, beda yang nerima ya?
Besok lupa saya. Welbertus itu menerima 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Betul. 4 kali. Betul. Nah itu yang kemarin karena dia membantah Pak penuntut umum. Dia tidak mengaku menerima 350 juta setiap bulan selama 20 kali. Kan gitu Pak. Dia membantah berita acara penyidikan itu. Kan itu kemarin. Ternyata ada lagi 4 miliar. 4 miliar juga dibantah sama dia. Sudah tersangka dia. Itulah. Jangan tebang-tebang pilih, itulah itu jadinya kalau gitu. Jangan tebang-tebang pilih. Gitu aja Pak. Ya. Lanjutlah. Terima kasih Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang terhormat. Saudara Irwan, Ya. 4M ini Ya. sebanyak 4 kali terhenti di bulan Oktober. Ya. Nah, pada saat saudara mendapat perintah dari Pak Anang untuk diserahkan kepada Berto, apakah saudara tahu Berto ini siapa? Yang saya tahu, saya pikir Berto itu bagian dari staf khusus atau ajudan gitu, antara staf khusus sama ajudan. Saya tidak terlalu mengenal. Saudara tidak terlalu kenal dengan Berto ini. Staf Ya. khusus dari siapa? Dari Anang Latif atau dari Pak Menteri? Dari Pak Menteri. Dari Pak Menteri. Nah, pada saat mendapat perintah setiap bulan serahkan 1 miliar kepada Berto, Ya. apakah ada bahasa dari Pak Anang bahwa ini petunjuk dari Pak Menteri untuk diserahkan 1M melalui Berto? Saya lupa yang Coba banyak. saudara ingat-ingat lagi. Saya lupa. Hanya perintahnya adalah 1M mulai saat itu kalau nggak salah mulai bulan Juni itu. Mulai bulan Setiap Juni. ya. Ada enggak bahasa Pak Anang itu atas petunjuk Pak Menteri? Saya lupa. Saudara lupa. Oke, saya hargai saudara lupa. Akhirnya diserahkan sebanyak 4 kali. Iya. Saudara serahkan langsung ke Berto atau titip ke Windy? Windy yang Titip. serahkan. Saudara Windy, betul saudara Iya, serahkan ke Berto 4 kali? Betul Pak Jaksa. Betul. Di mana saudara serahkan uang itu? Di daerah Kalibata Pak Jaksa. 4 kalinya di Kalibata? Iya Pak Jaksa. Kalibata rumahnya Berto atau kantornya Berto atau apanya Berto? Saya tidak tahu tapi di sebuah rumah. Sebuah rumah. Pada saat Rumah mau dan menyerahkan pernah itu, sekali di pinggir jalan. Pak Apa? Jaksa. Pernah 1 kali di pinggir jalan. Pernah. 1 kali di pinggir jalan. Oke. Yang menyerahkan nomor handphone Berto siapa? Untuk saudara hubungi. Saya lupa apakah Pak Anang atau Pak Irwan. Saya lupa. Saudara lupa apakah Pak Anang atau Pak Irwan ya? Oke. Nah, habis dari Berto ini ada dana Pokja 500 juta per bulan. Ini perintah siapa ini, Pak Irwan, untuk diserahkan ke Pokja? Saya tidak tahu, itu mungkin Pak Windy ya. Saksi Windy, ini 500 juta ini perintah siapa? Pak Anang. Pak Anang. Oke. Ada juga 300 juta ini ke Feryandi Mirsa. Ini perintah siapa? Pak Anang. Pak Anang. Saudara menyerahkan ke Feryandi Mirsa? Betul Pak Jaksa. Kalau yang Pokja 500 juta saudara yang serahkan ke siapa? Ke Pak Darien. Kepada Rien. Nah, ada permintaan 100 juta untuk diserahkan ke Jennifer. Ini dari siapa yang memerintahkan ini? Dari Pak Anang. Pak Anang Latif. Pak Irwan, Saya tidak tahu yang itu. tapi saudara yang menyediakan dana-dana ini. Tidak, Pak Windy kan yang pegang kunci filing kabinet. Saya tidak pegang. Saksi Windy, apakah saudara sampaikan ke Pak Irwan akan ambil 100 juta untuk serahkan ke Darin, Feryandi dan Jennifer? Saya lupa. Dalam pengelolaan keuangan di antara saudara dengan Pak Irwan, saudara juga pegang kunci filing kabinet itu ya? Betul Pak Jaksa. Betul. Jadi uang ini dikuasai oleh kalian berdua ya? Saya tidak pegang kunci filing kabinet. Oh, Yang- Pak Irwan tidak pegang kunci, Tidak. yang pegang kunci adalah Pak Windy ya? Ya. Oke, Pak Irwan, penyerahan uang 2,4 miliar ke PPK Elvano,
Ini yang perintah siapa untuk diserahkan? Saya lupa antara Pak Elvanonya atau Pak Anang ya, saya lupa. Yang serahkan saudara Saya langsung semuanya total 2,4 M tidak ini? bertahap. Oh, bertahap. Ya. Permintaan Elvano atau petunjuk Pak Anang? Saya lupa di antara mereka berdua karena kan beberapa kali, tapi pernah bertemu bertiga, pernah juga. Ntar lo, kalau lupa-lupa terus. Betul, di sidang sebelumnya pun saya sampaikan Lupa sama. aja saudara. Saya sampaikan sama di Yang sidang 4 sebelumnya. miliar tadi gimana? Yang 4 kali ke Wilbertus itu perintah siapa? Iya, perintah Pak Anang. Ya. Tadi bilang lupa lagi ya, sekarang perintah Pak Anang. Sekarang yang kudu yang tadi. Kalau permintaan untuk 2,4 ke Elvano itu kan ada beberapa kali yang mulia. Ada 1, ada setengah, ada 300, itu di antara itu ada Pak Elvano datang sendiri, ada juga dia yang mendatangkan ada dia datang sendiri, ada juga ada perintah Anang. ada juga diskusi bertiga antara Pak Anang, Elvano dan saya. Jadi diperintahkan kepada saya, oke, ini untuk Pak Elvano sekian gitu. Gitu. Ya. Si Elvano itu kan PPK Pak. Iya. Itu kan di bawah perintahnya Anang. Iya, Itu Pak. Ya. nggak mungkin lah dia meminta duit sama saudara itu tanpa sepengetahuan pimpinannya. Mungkin lah. Begitu Pak logikanya. Oke ya. Baik. Kemudian tadi yang nggak menggeliti pula dikit. Di kantor saudara itu ada nggak karyawan lain Pak? Ada. Tinggal ada. Ada. Berapa orang karyawannya? Di Sekitar PT Solitek itu 20 orang. 20. Iya. Windy itu karyawan saudara bukan? Bukan. Bukan. Ya. Kok dia yang pegang kunci di piling kabinet di situ? Aneh juga ini. Hah? Ya, Pak Windy Apakah kan, karyawan saudara coba. Pak Windy sering bantu-bantu di Iya, itu piling kabinet di mana tuh? Di ruangan saudara kah atau di ruang terbuka? Di mana Pak? Pak Windy meminta filing kabinet sendiri untuk Oh, dia punya file-filenya ruangan dia. sendiri. Filing kabinet. Piling kabinet. Karena sering Nah, bantu-bantu. saya tanya, piling kabinet itu kan di mana tempatnya? Ada di satu ruangan. Satu ruangan siapa? Ruangan umum. Umum? Ruangan meeting sebetulnya. Ruang meeting ya. Tapi adalah karyawan saudara 20 orang di situ. Ada, tapi itu Ngambil itu kan kelihatan sama karyawannya, atau pas karyawannya nggak ada baru diambil itu di piling itu. ya, Piling. filing kabinetnya di dalam lemari. Dalam lemari lagi. Ada lemari lagi terus filing kabinet di dalamnya. Berangkas atau piling kabinet? Bukan filing kabinet. Hah? Filing kabinet. Piling kabinet. Ya. Di ruangan kerja saudara atau di ruangan terbuka? Di ruangan meeting yang mulia. Ruangan meeting. Di ruangan meeting itu memang untuk meeting aja, nggak ada karyawan lain di situ. Tidak ada. Tidak ada. Oh, berarti memang gitu. Ada pula dia bukan karyawan saudara, cuma teman aja, tapi dikasih kepercayaan gitu loh. Beliau sering bantu kantor saya Ya, juga, bahkan jadi ya, saudara nggak ada pegang kunci itu, dia yang pegang. iya, Ya. Terus dia kalau saudara nggak ada di kantor, bisa dia Bisa. secara bebas saja masuk ke situ. bisa. Kunci kantor dia pegang juga. Tidak, Udah, ada penjaga kantor. ada. Ada. Udah maklum orang di kantor itu, bahwa kalau Windy datang, Iya. nggak curiga lagi lah. Artinya Iya. tidak punya pemikiran macam-macam karena ini teman saudara gitu. Iya, Ya, betul. sip. Masih ada? Masih ada yang mulia? Silakan. Saya lanjut. Kemarin saudara pernah menyampaikan bahwa uang-uang itu yang dikumpul itu pernah ada saudara serahkan uang 3 miliar ke Pak Anang Latif. Benar? Iya. Benar. Itu dalam rangka apa saudara serahkan uang ke Pak Anang Latif? Pada saat itu Pak Anang datang ke saya dan beliau bilang mau pinjam. Mau pinjam uang? Iya. Pada saat saudara menyerahkan itu, apakah saudara sampaikan ke Pak Anang Latif bahwa uang-uang ini adalah uang yang berasal dari proyek BTS Bakti? Saya tidak ingat, yang mulia. Coba, dari tadi saudara banyak lupa ketika mau ditanyakan ke hal yang lebih spesifik. Coba, Iya. saudara ingat. Pada saat itu ada dana dari BTS Bakti itu ya saya berikan yang itu.
Jadi sumber uang yang saudara serahkan ke Pak Anang Latif adalah sumber uang dari pihak-pihak yang telah bercampur di filing kabinet itu, di mana pihak-pihak ini sebagaimana saudara terangkan kemarin adalah pihak-pihak yang mengerjakan proyek BTS ini, betul? Iya. Betul. Nah, saya mau kembali ke pihak-pihak kemarin. Tadi kan uang itu sudah semua, uang yang keluar semua. Pihak-pihak yang menyerahkan. Pihak-pihak yang menyerahkan ini kemarin saudara bilang ada Jamie Suciawan 2,5 juta dolar. Itu permintaan saudara, permintaan Pak Anang, atau inisiatif Jamie? Inisiatif Jamie. Inisiatif Jamie. Ya. Oke. Kemudian ke Yusriski, Yusriski tadi sudah ya. Yusriski sudah mengaku. Ke Stephen Sutrisna dari PT Waradana 28 miliar. Ya. Itu apakah saudara yang meminta untuk menyelesaikan perkara ini atau pada saat itu Stephen datang mau kontribusi katanya begitu. mau berkontribusi Ya. dalam hal pada saat itu saya sudah dapat cerita dari Pak Anang itu juga. ya. Dia mau berkontribusi sebagai pihak yang mengerjakan proyek, mau berkontribusi untuk menyelesaikan persoalan ini di BPK, di APH dan lain-lain ya. Oke. Ini ada JIG 28M dan SGI 33M yang diserahkan melalui PT Lintas Arta yang merupakan salah satu konsorsium. Ini bagaimana sehingga Lintas Arta bisa menyerahkan atau berkontribusi kepada saudara? Pak Alfi menyampaikan kepada saya bahwa itu dia mau kontribusi, lalu nanti yang JIG Huawei. Tidak tahu saya asalnya yang Huawei atau yang dari Lintas Arta Jadi sendiri. intinya dana 28 miliar ini dari JIG dan 33 miliar ini dari SGI ini adalah juga maharnya sama ya untuk kontribusi penyelesaian perkara. Jumlahnya tidak segitu. Saya dari SGI itu sekitar 28, dari JIG itu 23-an kira-kira. Oke. Ya. Jadi intinya pertanyaan saya, apakah itu untuk kontribusi juga penyelesaian perkara ini? Saya rasa begitu karena Jangan saudara rasa, faktanya apa yang saudara dapat? beliau datang sekitar bulan Desember atau November 2021. November Desember 2021, oke? Iya. Lalu yang kedua sekitar bulan Mei. Tunggu, apa yang disampaikan itu? Beliau mau kontribusi karena untuk bantu mengatasi yang dihadapi. Sebentar saudara, ini tidak nyambung. Kalau saya mau tarik keterangan Pak Galumbang, permasalahan ini kan dilakukan akibat adanya berita di Tempo sekitar bulan April 2022. Sehingga dari situlah mulai dilakukan pergerakan. Nah ini dia datang 2021, tidak nyambung dengan kalimat saudara. Apakah ada permintaan 10% sebelumnya? Itu yang mau diserahkan? Tidak ada. Jadi seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwa bulan Desember itu Pak Anang sempat bercerita ada tekanan di di rapat-rapat dengan mungkin ini di 2021 ya, November 2021 Desember sudah ada. Sudah ada. Nah, sudah ada apa? Sudah ada tekanan-tekanan itu yang Pak Anang curhatkan. Makanya lalu ada Pak Stephen untuk yang datang, lalu Pak Alfi, lalu kemudian Tunggu, Pak... saudara saksi, kita harus bedakan tekanan ini. Ini tekanan dari siapa? Dari EH. EH itu tekanannya adalah di bulan Mei. Belum. Ini tekanan dari Nistra itu? Iya, saya atau rasa tekanan dari BPK? kaitannya yang dengan Nistra itu. Nistra, tekanan dari Nistra. Oke, dia mau berkontribusi. Iya. Ada penyampaian ke dia permintaan itu ke Alfi Asman dan Arya Damar sehingga dia mau berkontribusi. Dari siapa? Dari seseorang atau dari saudara ke Alfi Asman. Karena kan ini tidak ujuk-ujuk datang dia mau berkontribusi nih, ada masalah. Pak Alfi datang begitu. Hah? Pak Alfi datang seperti itu. Oke, kalau begitu dia tahu dari mana permasalahan yang ada dialami oleh Bakti sendiri? Iya, menurut Pak Alfi, beliau bertemu Pak Anang di Manokwari itu.
Oke, kapan itu di Manokwari pertemuan itu? Saya kurang tahu. Oke, Namun jadi Pak Alfi datang ke saya sekitar bulan November atau Desember oke, 2000. apa yang dia sampaikan hasil pertemuan dia dengan Pak Anang? Ini saya mau berkontribusi karena saya setelah bertemu Pak Anang begitu. Oke. Ini uang dari dia ini kemudian sebagian banyak ke Nistra ya? Saya tidak tahu pada saat itu. Lah, untuk saudara apa. bilang ini tekanan dari Nistra. Iya. Kalau penyelesaian hukum waktu ini bukan dalam rangka untuk penyelesaian. Setelah itu, tidak lama setelah itu, maka Pak Windy mengantarkan itu yang 30 pada saat itu saya tidak tahu siapanya. Bentar. Harus saudara clearkan dulu. Iya. Ini kan Desember 2021. Iya. Desember 2021 itu belum penyerahan itu Pak, penyerahan uangnya itu. Artinya sebetulnya untuk pembayaran 100% itu Desember 2021. Masih jalan proyek ini Pak. Itu masalah penekanan yang mana yang dari Nistra itu maksudnya? Saya tidak tahu yang mananya. Saya hanya diceritakan aja bahwa ini berat karena proyeknya tidak akan selesai, lalu beliau dapat tekanan-tekanan dan sebagainya. Lalu tidak lama kemudian Pak Windy menyerahkan ke Nistra itu. Begitu, saya hubung-hubungkan aja. Karena udah habis masa kontraknya maksudnya itu. Iya, mungkin. Saudara jelaskan. Mungkin begitu. Saya tidak tahu yang mulia. Mungkin begitu Pak. Saudara kan punya PT juga, ya kan? Pernah melakukan pemborongan pekerjaan juga kan? Ya. Kan bukan orang awam saudara ini. Saudara ini kan sudah berpengalaman juga, apalagi 2017 saudara dapat juga pekerjaan dari Anang Ahmad Latif, kan begitu. Kontrak dari bulan Maret sampai Desember 2021 itu kontraknya Pak. Karena itukah penyelesaiannya tidak selesai tanggal 31 Desember 2021 nggak selesai, lalu ada tekanan begitu. Udah jelas ini pekerjaan ini mangkrak ini begitu. Apakah itu yang dimaksud? Mungkin begitu, ya. Jangan Saya bukan pihak bakti yang mulia, jadi saya tidak tahu persis cerita yang sebenarnya. Memang saudara tidak terlibat di situ. Ya. Walaupun saudara namanya tidak terlibat di situ, tetapi di lain pihak saudara aktif dengan Anang Ahmad Latif. Itu maksudnya. Apa-apa disampaikan ke saudara. Ya. Saudara dipercaya juga untuk menampung uang-uang dari konsorsium kan gitu. Sebetulnya saya menghindari untuk mengetahui konteksnya yang mulia, karena konteksnya saya tidak terlalu mengetahui. Tidak tahu. Yang jelas sampai Desember 2021 itu jelas proyek ini tidak selesai gitu loh Pak. Kan berbagai macam cara, ada mengajukan surat lagi ke Menteri Keuangan supaya ini diperpanjang lagi sampai 31 Maret 2022. Kan ada prosesnya itu Pak, kami tahu itu proses itu. Ya. Maka keluarlah peraturan Menteri Keuangan nomor 184 untuk memperpanjang masa itu sampai 31 Maret 2022. Itulah Pak, itu bukan serta-merta keluar, ada proses untuk itu. Ada proses untuk memperjuangkan supaya ini di adendum sampai 31 Maret 2022. Kan begitu Pak. Apakah hubungannya dengan itu? Tidak. Saudara tahu apa tidak? Tidak tahu. Tidak tahu. Habislah tuh Pak, sampai 31 Maret 2022 itu sudah habis tuh. Kalau masih lanjut lah overlap lah itu namanya, kalau sampai dibalap tuh overlap lah itu. Begitu Pak. Nah, itu hubungannya yang tadi dengan Komisi 1 yang ditanya oleh penuntut umum. 31 Maret 2022 nggak selesai juga ini proyek. Adalah pengembalian 1,7 triliun ke Bakti, dikembalikan karena dihargai segala macam 1,7. Untuk melanjutkan proyek ini selesai karena ada instruksi dari Presiden, ini harus selesai. Ditambah lagi dengan disupport lagi dengan dana yang lain. Itu yang ditanya oleh penuntut umum tadi, masalah dana PNPB tadi, gitu Pak.
Akhirnya disahkan lagi anggaran, tambahan anggaran lagi untuk menyelesaikan proyek yang tidak selesai ini. Ngerti lah Pak? Itu maksudnya. Sudah kami kaji semua itu Pak. Makanya kalau saudara bilang itu 30 bulan Desember tahun 2021 berarti masalah penyelesaian ini. Penyelesaian pertama itu tidak selesai, akhirnya ada tekanan dari pihak. Itu maksudnya. Ya. Iya. Ya. Kok nggak dari tadi ngomongnya? Susah Ya, sekali. ya. Jangan bilang nggak tahu Pak. Saudara nyelamatkan siapa maksudnya? Nggak perlulah berkali-kali dibilang jangan diselamatkan, menyelamatkan siapa? Saudara sendiri juga nggak mungkin. Anang juga lain. Cerita yang benar Pak. Ya Pak Iwan. Ya. Oke? Ya, yang mulia. Jadi itu Pak, yang 31 Maret itu harus clear dulu yang mana, kan banyak. Setelah itu baru tidak selesai ya. Bulan apa, bulan pertengahan 2022 tidak selesai ya, baru ada tekanan lain lagi, kan begitu. Berapa kali tekanan Kak? Ya. Iya. Ya. Iya. Nah, itu. Ya Pak. Terima kasih Yang Mulia. Izin saya teruskan Yang Mulia. Saya kira sudah fix masalah tadi, yang masalah tekanan itu. Saya mau pindah ke saksi Windy. Saksi Windy, selain uang-uang yang diterima kemudian diserahkan, apakah saudara pernah mendapatkan uang dari PT SEI? Betul Pak Jaksa. Betul. Berapa uang yang diserahkan oleh PT SEI yang notabene ada di konsorsium paket 3? Saya tidak tahu jumlahnya berapa. Bagaimana proses sehingga saudara bisa melakukan eksekusi atau mengambil uang dari PT SEI? Jadi saya mendapatkan nomor telepon Pak Tri dari Pak Irwan. Sebentar, saudara oleh Pak Irwan menyerahkan nomor Pak Tri. Iya, saya mendapatkan dari Pak Irwan nomornya Pak Tri. Oke. Untuk membawa untuk mendapatkan uang ini gitu Pak ya. Lalu saya kontak Pak Tri. Lalu Pak Tri memberikan nomor telepon namanya Pak Winston. Winston. Iya. Winston, oke. Terus? Lalu saya menghubungi Pak Winston. Dan akhirnya saya minta bertemu di Jakarta, tapi karena yang bersangkutan tidak bisa karena sedang COVID pada saat itu mungkin ya. Jadi Winston minta saya datang ke Bandung. Nah, jadi saya ambil di Bandung Pak Jaksa. Winston ini dia dari PT SEI atau dari siapa? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kalau yang namanya Tri yang diserahkan oleh Pak Irwan, nomornya dia itu orangnya siapa? Setahu saya orangnya SEI. Kalau Tri orangnya SEI, kalau Winston saudara tidak tahu? Tidak tahu. Oke. Setelah hubungi Winston, kemudian di Bandung ya waktu itu? Di Bandung. Apakah uang itu serahkan sekali atau dalam beberapa kali? Beberapa kali ya. Oh, beberapa kali. Iya. Bisa saudara estimasi, gambarkan berapa setiap penyerahan itu, dalam mata uang apa itu diserahkan? Saya tidak bisa mengestimasi, tapi tidak berat ya, tidak berat. Tidak berat. Tidak berat. Apakah rupiah atau saya tidak tahu. Oke. Saya tidak pernah buka. Oke. Ya. Berapa kali diserahkan? Beberapa kali, mungkin 2-3 kali. 2-3 kali. Iya. Di mana diserahkan? Di Bandung, yang saya udah lupa itu alamatnya Di Bandung. Oke, di Bandung. Ya. Setelah uang 2-3 kali diserahkan oleh Winston, ini kemudian uang saudara serahkan kepada siapa? Saya simpan di filing kabinet. Apakah setelah saudara simpan itu saudara sampaikan ke Pak Irwan? Ada Iya. uang dari? Iya, saya sampaikan ke Pak Irwan. Saya mau bertanya ke Pak Irwan. Pak Irwan, Iya. ketika disampaikan Pak Windy, berapa nilai total uang yang ada di dalam filing kabinet? Saya tidak menghitung karena beliau hanya melaporkan ada di filing kabinet ya sudah. Oke, ada. Ya. Pak Windy, ini kan beberapa kali. Ini kan kemudian uang ini bercampur, kemudian akan ditarik lagi. Saudara sempat hitung enggak? Dalam 2-3 kali itu, dari PT SEI menyerahkan uang itu berapa jumlahnya? Saya tidak tahu, saya tidak ingat. Oke, enggak apa-apa. Saudara tidak ingat ya? Nah, saya mau cari tahu hubungan pertemanan antara Pak Windy dan Pak Irwan dan Pak Anang ini seperti apa, sehingga ini kelihatan satu circle. Ini Pak Irwan, hubungan pertemanan Pak Irwan dengan Pak Anang itu seperti apa? Oh, saya tanya Pak.
Udah dari awal ditanya itu. Oke, terima Dari kasih. SMA sampai ya macam-macam lah cerita, sampai dia masih bujangan kemana-mana itu kan kemarin. Udah ditanya itu. Terima kasih. Kalau begitu pertanyaan selanjutnya, Pak Irwan, apakah saudara tahu dengan PT Indo Pratama Teleglobal? Ya, PT Indo Pratama Teleglobal ini direktur utamanya siapa? Chandra Indianto. Direksi yang lainnya? Oh sorry, Jimmy Siapa? Jimmy siapa? Jimmy Kadir, Jimmy Kadir. Jimmy Kadir ini siapa dia? Jimmy Kadir ini? Direktur Utama Teleglobal. Teleglobal. Ya, Kalau di Moratelindo dia ada hubungan ada sebagai apa? sebagai CFO. CEO. CFO. CFO apa itu, Pak? Finance ya? Finance. Bagian finance. Ya. Nah, saudara punya saham di situ enggak? Lewat perusahaan Lihat perusahaan apa? Telekom Mandiri Sejahtera. Oh, yang itu ya. Nah, apakah proyek BTS ini untuk pekerjaan VISAT itu menggunakan jasa dari PT Indo Pratama Teleglobal? Ada beberapa. Berapa banyak dan paket-paket apa saja di mana saudara punya saham di perusahaan itu? Setahu saya ada di, karena kan ini satelit ya. Ya, penggunaan satelit memiliki VISAT. Satelit kami itu bisa menjangkau Papua juga, bisa menjangkau juga bagian barat. Jadi ada di di bagian barat dan ada di Papua. Oke, apakah paket 1 dan 2 dalam pekerjaan untuk OPEX untuk VISAT ini menggunakan PT Indo Pratama Teleglobal di mana saudara juga salah satu pemilik saham situ? Satelit dari yang dipakai kebetulan match dengan kebutuhan Di paket lokasi-lokasi 1 dan 2. tersebut. Ya. Oke, jadi di 1 dan 2 ada karena Ya. match. Paket 3 ada? Tidak ada. Tidak ada. Paket 4 dan 5 ada? Ada minoritas ada. Minoritas. Ya. Yang mayoritas di paket 1 dan 2. Kurang tahu saya detailnya. Saudara kurang tahu ya. Ya. Oke, tapi paling itu faktanya adalah paket 1 2, paket 4 dan 5 ada menggunakan dari ini ya, satelit PT Indo Pratama. Mereka menggunakan satelit dari semua perusahaan yang memiliki satelit yang menjangkau daerah-daerah tersebut. Di mana salah satu juga perusahaan ini ya. Hanya salah satu dan Ya. itu normal. Ya, normal itu. Nggak apa-apa. Harga normal bahkan di bawah pasar. Ya. Oke. Ada satu transaksi keuangan yang saya lupa. Saya balik lagi ke Lulu. Total 1,8 M. 1,8 M itu diminta oleh Lulu atau Pak Anang? Lulu langsung. Ya. Oke. Nah, waktu perjalanan ke luar negeri beserta dengan Pak Anang dan Pak Menteri, saudara ke Eropa kemana saja? Perancis dan Spanyol. Perancis dan Spanyol. Ya. Sebentar. Perancis dan Spanyol. Iya. Ke US saudara ikut? Tidak. Tidak. Oke. Perancis dan Spanyol ini ada permintaan dari Lulu. Ya. Oke. Nah, uang permintaan dari Lulu ini apa khusus Pak Menteri atau semua tim yang ikut dalam rombongan itu? Saya tidak tahu detailnya, namun itu ada bill yang untuk semua ya. Untuk semua. Jadi ini untuk diperuntukkan untuk Saya semua tidak ya. tahu semua atau tidaknya, saudara tapi tidak tahu. billnya adalah bill kamar begitu. Baik. Pak Alex Plate ikut pada saat itu? Setahu saya ikut. Perancis, Spanyol ikut? Ikut. Ikut. Oke. Kemarin kita dapat fakta bahwa Pak Alex Plate ini dapat surat tugas dan dapat surat perjalanan dinas dari Bakti yang dalam hal ini ditandatangani oleh Pak Anang. Kemudian fakta yang berikut yang kita dapatkan, dia bukan pegawai Bakti, dia bukan pegawai Kominfo. Nah, dalam pertemuan di Prancis dan Spanyol ketika dia mendapat surat tugas, saya ingin bertanya apa yang dilakukan oleh Pak Alex Plate ini? Saya tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Apakah Pak Alex Plate mengikuti pertemuan dengan menteri, dengan orang-orang yang ada di Spanyol maupun di Prancis? Tidak tahu saya. Tidak tahu. Ya. Apakah Pak Alex Plate ini punya kemampuan negosiator atau kemampuan apalah yang dimilikinya sehingga dia harus dilibatkan dengan menggunakan uang negara, bahkan dengan uang yang saudara tambahkan untuk mengikuti pertemuan-pertemuan yang ada di Eropa? Saya tidak tahu. Tidak
Sebentar, saudara kan ke Perancis, ke Iya. Spanyol. Dia bikin apa waktu itu? Saya tidak terlalu banyak interaksi, Pak. Hah? Saya tidak ada interaksi dengan beliau. Tidak interaksi, tapi apakah di pertemuan yang resmi itu Alex Platet terlibat enggak? Bermanfaat dia enggak? Berguna enggak? Memberi kontribusi enggak pada saat dia menggunakan dana negara untuk mengikuti acara-acara di sana? Saya tidak ikut pertemuan-pertemuan mereka. Oh, saudara tidak ikut dan ya? jadi saya tidak tahu. Oke. Dilanjutkan yang mulia.